Ini adalah gambaran animasi mesin CNC plasma cutting. Konstruksi mesin seperti ini kebanyakan adalah buatan pabrik ternama yang dijual ke berbagai negara dan pastinya harganya juga mahal. Ciri khasnya adalah konstruksi kerangkanya kokoh, terbuat dari besi cetak yang tebal, dan semua bagian pendukung yang bergerak terbuat dari besi solid. Menurut pendapat saya, sebenarnya konstruksi seperti ini lebih cocok untuk CNC router, dikarenakan gantri menerima beban yang berat oleh mesin bor atau spindle bertenaga besar untuk memberi daya dorong dan tekanan memotong benda keras seperti kayu dan besi. Berbeda dengan plasma cutting, meskipun benda kerja yang dipotong juga besi, namun tidak diperlukan tenaga dorong dan tenaga tekan seperti pada CNC router. Karena nozzle memotong plat besi dengan bantuan arus listrik berupa semburan plasma, sehingga nozzle tidak melakukan kontak langsung secara fisik dengan benda kerja. Berat nozzle juga jauh lebih ringan ketimbang bor atau spindle. Ada banyak contoh-contoh CNC plasma cutting yang bisa dibuat dengan konstruksi sederhana dan mudah direalisasi, tetapi cukup kokoh untuk menopang kerja mesin. Oleh karena itu, konstruksi kerangka CNC plasma cutting yang akan saya buat cukup memakai batang besi hulu sebagai relnya. Selain besi tersebut mudah didapat di pasaran, tingkat kedataran besi tersebut masih bisa ditoleransi keakuratannya, asal kita mau teliti membelinya. Toh untuk menjaga jarak konstan antara nozzle dengan benda kerja dapat diatasi dengan pemasangan THC pada nozzle-nya. Gantri adalah bagian yang terpenting dan rumit untuk dibuat, di mana gantri tersebut berfungsi sebagai pembawa nozzle ke sepanjang sumbu X dan Y. Oleh karena itu, saya akan mencari informasi terlebih dulu tentang profil dan mekanisme gantri yang mudah dibuat dan cocok untuk dipasang pada rel yang memakai batang besi hulu 45x45.
inilah penampakan gantri sumbu X yang sudah berhasil saya buat. Profil gantri seperti ini memiliki 6 laker yang akan mencengkeram setiap sisi batang rel pada sumbu X. Ada 3 bagian laker yang mencengkeram rel pada sisi atas dan bawah rel. Kemudian ada 3 bagian laker lagi yang mencengkeram rel pada kedua sisi samping rel. Khusus pada laker yang berada pada posisi tengah ini, lubang bautnya berbentuk oval. Gunanya adalah untuk keperluan penyetelan ketika gantri dipasang ke batang rel. Sekarang saya mau mendemokan cara penyetelan gantri pada batang rel. Saya longgarkan dulu baut kedua laker bagian tengah ini supaya rel bisa masuk. Kemudian saya masukkan batang besi holo ukuran 45 x 45. Batang besi ini berperan sebagai batang rel. Saya sodokkan laker bagian ini ke arah batang rel sehingga tidak ada kelonggaran celah antara laker dan batang rel. Kemudian saya kencangkan baut yang ada di laker ini. Lalu laker di bagian tengah yang satu lagi saya tekan ke bawah hingga tidak ada kelonggaran celah antara laker dan batang rel. Lalu saya kencangkan baut yang ada di laker ini. Untuk memastikan penyetelan sudah benar, saya coba geser-geser relnya sehingga bisa merasakan apakah penyetelan terlalu kuat atau sudah pas. Demikian penjelasan singkat cara penyetelan gantri. Sekarang tinggal memasang motor stepernya pada bagian ini.